Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini gue bakal membawakan film action berjudul The Round to Punishment yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang Ma Seok-do, seorang detektif yang kembali menghadapi kasus kejahatan yang melibatkan jaringan judi online ilegal. Saat menyelidiki kematian seorang programmer yang ditemukan tewas setelah bekerja di Filipina, Seok-do menemukan adanya organisasi besar yang berada di balik bisnis ilegal tersebut. Penasaran bukan? Jadi daripada banyak bacot di awal, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita berawal di tahun 2018, tepatnya di Filipina. Ada seorang programmer bernama Cho Sung-jae yang dikejar-kejar oleh beberapa orang yang berniat ingin membunuhnya. Akan tetapi, ketika Cho berpapasan dengan polisi yang sedang berpatroli, ia meminta bantuan sambil menyerahkan barang bukti. Sesaat kemudian, datang sebuah mobil hitam yang menghampiri mereka. Scene beralih ketiga pemuda yang sedang bertransaksi narkoboy di sebuah gang. Namun sayangnya, gerak-gerik mereka sudah diketahui oleh polisi yang sedang menyamar untuk menangkap mereka. Sesaat setelah melacak bandar narkoboy yang ternyata berada di atap sebuah apartemen, mereka langsung menyergapnya. Dari semua HP yang mereka periksa, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari seorang kurir makanan yang bisa jadi merupakan pengedar lainnya. Kemudian mereka membuat suatu rencana untuk menangkap sang target. Di malam harinya saat sedang berada di sebuah kedai milik seorang janda anak satu, diketahui bahwa suaminya telah meninggal ditikam oleh orang tak dikenal. Diam-diam Seok-do juga sering mampir ke sana untuk sekedar makan dan memberi jajan pada Soyul. Di situ mereka kemudian membahas kematian Cho Sung-jae, seorang buronan yang jasadnya baru sampai dari Filipina. Penyebab kematian Cho baru diketahui setelah dilihat dari catatan berat badan korban yang turun dari 74 menjadi 59 kg. Ada juga luka memar dan patah tulang, sedangkan penyebab pasti kematian korban dikarenakan 2 tusukan di bagian perut dan jantung. Setelah itu, mereka tak sengaja berpapasan dengan ibu korban yang meminta kejelasan terkait anaknya yang ditetapkan sebagai buronan dan mati setelah merantau ke Filipina. Di situ, Seok-do hanya bisa diam tanpa memberi penjelasan dan meminta informasi tempat kerja korban yang bernama HB Trading Co. untuk kebutuhan penyelidikan. Tapi dari hasil penyelidikan tim cyber, Cho bukanlah seorang pelaku dan perusahaan tempatnya bekerja juga sudah lama ditutup. Hanya saja diketahui kalau Cho merupakan seorang yang bisa membuat aplikasi sekaligus pengembang. Di situ, Seok-do kemudian berniat memberitahu ibu korban untuk menjelaskan status anaknya tersebut. Namun siapa sangka, mereka justru mendapat kabar duka dari ibu korban yang meninggal setelah bunuh diri. Di sisi lain, kita diperkenalkan seorang pria jenius IT bernama Da Jong-seol yang memiliki bisnis ilegal berupa judi online. Kemudian ia memberi mereka berdua berupa hardware wallet yang berisi koin kripto untuk kelangsungan kerjasama mereka dalam membangun bisnis ke depannya. Sementara itu, Ji-hoon memperingatkan mereka agar tidak kabur jika nasibnya tidak mau seperti Cho, di mana bisnis judi online yang mereka lakukan memiliki fasilitas yang lengkap untuk diakses bagi siapapun yang tertarik melalui website mereka. Dilihat dari data tersebut, Baek Chang-gi protes karena gajinya tetap sama meskipun jumlah pekerja selalu bertambah. Sesaat setelah mendapat situs web baru, mereka lalu menuju ke lokasi untuk menghentikan aktivitas tersebut agar tidak ada pesaing di wilayah mereka.
Dengan bantuan tim cyber, mereka kemudian melacak cloud milik Ko yang ternyata sebuah web judi online yang dibuat di Filipina. Namun setelah mencoba meretas web tersebut, sudah ada seseorang yang lebih dulu mengganti datanya. Di situ, Seokdo kemudian menyuruh Jisoo untuk mencari seseorang yang bisa membantunya, sementara dirinya akan menemui sang kapten perihal kasus tersebut. Yang mana kapten sendiri merasa bingung dengan alasan Seokdo mengambil alih kasus tersebut, padahal kasus itu diperuntukkan bagi tim cyber. Meskipun begitu, Seokdo masih kekeh untuk menangkap pelaku di balik kejahatan itu. Sebagai solusinya, Seokdo berencana membuat satuan tugas dengan tim cyber untuk memecahkan kasus tersebut. Setelah selesai menghabisi pesaingnya, Changgi kemudian menelpon Jang untuk memberinya kenaikan gaji untuk terus mengelola bisnisnya. 이번엔 약속 지키십시오. Jisoo kemudian memperkenalkan salah satu rekan barunya yang akan bergabung dalam operasi itu sambil melakukan rapat guna mencari tahu siapa yang menjalankan kasino tersebut. Terlebih mereka juga kekurangan informasi yang mengharuskan mereka memulainya dari awal. Setelah beberapa saat mereka kemudian menemukan situs milik Cho yang bernama Casino Emperor. Namun untuk masuk ke dalam permainan, mereka memerlukan undangan admin dan sejumlah uang yang harus mereka gunakan. Solusi itu langsung dipecahkan oleh Seokdo yang berencana mendatangi tempat gangster di dekat kota, di mana ada dua pemimpin gangster yang sedang berselisih satu sama lain, sampai akhirnya keributan tersebut dilerai oleh Seokdo. Tujuan Seokdo ke sana untuk meminta uang dari mereka yang akan digunakan untuk bermain judi online, sekaligus menyuruh mereka mencari seseorang yang pandai bermain. Di waktu yang sama, Charanggi dan anak buahnya kedapatan barang berupa pakaian yang dibutuhkan Jang untuk mencari lebih banyak uang. Di situ, Changgi melarang Yuseong mengirim uang hasil jualannya ke Jang. Ketika Jang bersama Pak Kwon yang merupakan orang kepercayaan Jang, Changgi tiba-tiba menelponnya untuk menagih janji kenaikan gaji yang mereka bahas sebelumnya. 말씀이 길어지시네. 한국 들어가자. Sayangnya setelah mencoba berbagai akun, mereka masih kesulitan untuk mencari tahu lokasi keberadaan mereka. Dikarenakan alamat IP luar negeri yang mereka gunakan, di situ Seokdo kemudian menelpon kedua orang sebelumnya untuk meminta rekomendasi seseorang yang bisa mereka ajak kerjasama. Yang mana orang tersebut bernama Jang Yiso, seorang pengelola mesin slot dan pemilik berbagai macam jenis permainan lainnya. Seokdo kemudian menyuruhnya untuk membantu mereka memecahkan sebuah kasus jika tidak mau mobilnya disita. Di situ Yiso menjelaskan bagaimana dirinya memiliki situs web judi online dengan membelinya dari seseorang. Tapi kebanyakan tempat menculik orang-orang programmer dan memaksa mereka bekerja untuk menghemat uang. Setiap harinya ada sekitar $200.000 dari hasil menipu para pemain. Akan tetapi bisnis judi online yang dia bangun harus tutup dikarenakan ada sekelompok orang yang menghancurkan tempat miliknya. Salah satu agen pelaku di balik hancurnya bisnis miliknya berada di Samseongdong. 야, 출동해. 예? 씨발 또 못 살게 보네. Tujuan mereka datang ke situ untuk sekedar memancing agen yang sebelumnya mereka bahas dengan bermain beberapa ronde. Setelah mengalami kekalahan, ada salah seorang yang menawarkan tempat judi online paling bagus yang bisa mereka akses. Rupanya tempat tersebut berasal dari Casino Emperor yang selama ini sedang mereka selidiki. 마영사 괜찮아? Saat diinterogasi, seorang bernama Yuseong yang memberikan mereka akses dengan keuntungan 30% dari 70% penghasilan yang harus dia setorkan. Setelah mendapat informasi keberadaan pelaku, Seokdo dan timnya memantau kedatangan Yuseong tanpa tahu kalau ternyata kelompok Changgi juga datang di waktu yang bersamaan. Ketika mereka mengikuti Yuseong sampai ke tempat toko baju, barulah mereka mencoba menangkapnya. 경찰인데요. 최현정 씨. 출발. Setelah menangkap pelaku, dari catatan yang mereka dapatkan, penjualan baju miliknya hanya berupa kedok untuk menutupi hasil judi yang mereka hasilkan dan disetor ke Filipina. Namun ketika ditanyai siapa pelakunya, Yuseong takut jika menjawabnya karena nyawanya pasti akan terancam.
Di sisi lain, Changi bersama timnya mendatangi langsung kediaman Jang untuk meminta kenaikan gaji yang sudah mereka sepakati. Sebagai mantan tentara bayaran sekaligus orang yang membereskan setiap masalah yang Jang suruh, Jang berniat akan memberikan sebagian koin kripto miliknya yang tinggal menunggu waktu untuk naik tinggi setelah peresmian koin tersebut berjalan lancar. Tapi ketika manajernya bersama Ko pergi setelah membuat kesal Changi, di situ Jang menyuruh Changi menghabisi Ko dan akan menuruti kemauannya. 너 그 말은 꼭 지켜야 돼. Tapi saat malam harinya ketika Ko sedang membujuk Presiden OJK untuk meloloskan koin kripto milik mereka dengan bayaran $2 juta dari sebuah tiket lotre yang sudah mereka siapkan. Namun bujukan tersebut tidak membuahkan hasil dan malah membuat Changi emosi. Changi kemudian memberitahu Jang setelah membunuh Ko, tapi ada sesuatu yang harus diketahui Changi kalau ternyata Yoseong sudah ditangkap oleh polisi. Besoknya Changi merancang skenario untuk membunuh Yoseong dengan memesan paket makanan sebanyak mungkin. Setelah kematian Yoseong, Jang jadi semakin khawatir jika sewaktu-waktu Changi nekat membunuhnya. Oleh karena itu, Pak Wan diminta untuk membunuh Changi jika kesempatan itu datang, sekaligus memintanya membuang jasad Ko seolah dibunuh karena mencuri. Dilihat dari luka di badan Ko, polisi curiga kalau pelaku adalah orang yang sama yang membunuh Cho sewaktu di Filipina. Kabar itu juga langsung diketahui Changi setelah melihat berita tentang penemuan lokasi jasad tersebut, di mana Jang kemudian menelpon Changi untuk meminta penjelasan saat ia mengunjunginya nanti. Takut akan ancaman tersebut, Jang menyuruh Pak Wan untuk meningkatkan keamanan di rumahnya dengan senjata lengkap. Sesaat kemudian Seok-do mendatangi gedung milik Jang yang sedang merayakan peresmian koin miliknya, di mana selagi acara tersebut berlangsung, Seok-do tak sengaja berpapasan dengan Changi yang hendak menuju ke lantai 19. Alih-alih menuju Jang, mereka justru diam-diam mengikuti Changi dari belakang. 지금 신분증 좀 보여주실래요? 놔줘. 조금만 참아. Untungnya, mereka berdua dalam kondisi selamat meskipun harus dirawat. Sementara itu, mereka juga mendapat identitas dari kedua pelaku yang merupakan mantan tentara yang dikeluarkan setelah menyebabkan banyak korban sipil. Pemecatan mereka juga berlangsung dengan diluncurkannya situs judi online dan pelaku di balik kematian Cho Sung-jae dan korban lainnya. Pada malam itu, Changi juga berniat menemui Jang, yang berarti dalang di balik semua itu adalah Jang Dong-chol. Masalahnya, mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menangkap mereka. Namun sesaat kemudian, wakil kepala memanggil mereka berdua setelah semua rentetan kejadian dari kasus yang sedang mereka tangani dan menyuruh mereka menyerahkan kasus tersebut ke tim lain. 아니 왜 이렇게 변했어? Ucapan atasannya itu membuat Seok-do kepikiran, apalagi saat berada di kedai, ia juga teringat pesan dari mendiang ibu Cho yang memintanya untuk menghukum pelaku di balik tewasnya Cho. Sesaat kemudian teman-teman Seok-do juga datang untuk membahas masalah kasus tersebut setelah diketahui para preman itu sudah memperluas jaringannya dan mempermudah akses untuk mendaftar. Tapi saat di perjalanan, terjadi keributan di tengah jalan. 왜 이렇게 양아치 새끼들이 많아? 야. Setelah gagal membuat Changi tertangkap polisi, Jang segera mengirim Pak Wan untuk membunuh Changi. Sementara dirinya menyimpan file admin judi online ke dalam sebuah berangkas. Di sisi lain, Ji-hoon mengajak Changi untuk pulang ke Filipina setelah gerak-gerik mereka diawasi ketat oleh kepolisian. Namun sesaat kemudian mereka kedatangan tamu tak diundang.
di mana Changi kemudian mengajak Pak Kwon untuk bergabung dengannya dan membagi hasil setelah mereka bekerja sama. Di sisi lain, Seok-do memiliki rencana untuk bisa menangkap para preman tersebut dengan membangun pesaing di dekat mereka agar keberadaannya memancing mereka keluar. Di mana Seok-do kemudian meminta izin ke wakil kepala yang sedang mengadakan rapat dengan pimpinan. Di situ Seok-do meminta sekali lagi diberi kesempatan untuk menuntaskan kasus tersebut setelah sebelumnya ia sudah berjanji pada ibu korban untuk menangkap pelaku. Dengan bantuan pimpinan, Seok-do diberi izin untuk melanjutkan kasus tersebut. 변했어. 형사가 저런 맛이 있어야지. Seok-do berencana mengajak Yi-soo sebagai orang yang akan memimpin operasi tersebut ke Filipina dengan memberinya sebuah rencana khusus agen rahasia. 가자 장영사. 뒤로. 세팅 완료되면 다시 보고해. Setibanya di sana, mereka lalu merombak tempat tersebut agar bisa digunakan pada saat live nantinya. Sesaat setelah persiapan yang mereka butuhkan telah siap, Kapten juga sudah meminta kerjasama dengan kepolisian setempat untuk membantu mereka. 시작해. Di sisi lain, Jang terlihat antusias setelah mendengar kabar penangkapan Changi berhasil, di mana Pak Kwon juga memberinya sebuah pistol untuk digunakan Jang nantinya. Namun saat Jang menemui Changi sendirian ke dalam, di situ Changi kemudian memaksa Jang untuk memberinya kode admin meskipun ditodong pistol oleh Jang yang mana sebenarnya tidak ada peluru di dalamnya. 마지막으로 할 말 없어? Sementara itu, mereka mendeteksi adanya aktivitas judi online lain yang berada di sekitar kota. Mereka yang mendapat kabar itu segera menyuruh bawahannya untuk menghancurkan tempat tersebut. 팀장님, 셧다운 진행됐습니다. It's time to move out. Let's go. 어디 갔어? 야야야 칼 내려놓고 야 일단 진정하고 Sedangkan Changi menuju ke kediaman Jang untuk mengambil file admin tersebut. Sisanya uang yang berada di dalam berangkas diberikan pada Pak Kwon sebagai kesepakatan mereka sebelumnya. Di waktu yang sama, tim Seok-do bergegas menuju ke kediaman Jang, sementara Yi-soo dan yang lainnya menuju ke markas Emperor untuk menangkap mereka sekaligus mencari bukti keterlibatan Jang dalam bisnis ilegalnya tersebut. 멈춰 이 새끼들. 멈춰. 손 들어. 일로 와. 다 무릎 꿇어. 장 대표에서 맞네. 알았어. 아이씨, 야 뭐야? 야, 그 새끼 지금 어디 있어? Seok-do yang sadar kalau Changi kabur menuju bandara pun segera memberitahu kapten untuk menghentikan mereka sebelum lepas landas ke Manila. 찾았습니다. 알았어. 왼쪽으로 모시겠습니다. 경찰입니다. 연락 받으셨죠? 네. 이쪽이요. 연락 받았습니다. 경찰이. 공무집행 중이라 잠시만. 으로 대피해 주시기 바랍니다. 야. 또 이 새끼네. 이 새끼가.
그렇습니다. 아버지가 지금 Tamat.